Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggun Winanti, NIM 210510324, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 14, yaitu tentang studi kasus yang saya amati. Studi kasus yang saya amati adalah usaha keripik tempe. Pekerjaan atau usaha. Aji Jaya merupakan nama usaha yang dirintis dari tahun 2001 dalam pembuatan keripik tempe mentah yang berada di Desa Padangalaban, Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuan Batu Utara, sudah berjalan 20 tahun sampai sekarang. Kebetulan saya juga bertempat tinggal di daerah yang sama. Bapak Ridwan dan Ibu Meili ini adalah yang punya usaha keripik tempe. Di ruang dapurnya banyak sekali terdapat karung-karung yang berisi kacang kedelai untuk olahan pembuatan keripik tempe. Bisa dikatakan bahwa ini adalah tempat tinggal sekaligus sebagai tempat usaha pembuatan keripik tempe. Jajanan ringan yang menggugah selera. Keripik tempe ini memiliki bentuk yang sangat tipis sehingga menghasilkan tekstur yang empuk dan sangat renyah. Setiap harinya, Ibu Mailini melakukan aktivitas yang sama dalam pembuatan keripik tempe, dengan dibantu 2 orang karyawan yang juga merupakan ibu rumah tangga dari desa yang sama. Dalam satu hari, Ibu Mailini membutuhkan 25 kg kacang kedelai. Kacang kedelai yang sudah dipersiapkan direbus terlebih dahulu dalam sebuah dandang besar. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Selanjutnya, kacang kedelai yang sudah direbus ini dimasukkan ke dalam ember besar. Proses selanjutnya adalah mencampur semua bumbu ke dalam ember yang berisi kacang kedelai tadi, termasuk obat untuk kerupuk, bawang putih, udang rebon, dan air. Kemudian barulah dicampurkan dengan tepung untuk kemudian diaduk sehingga semua bahan tercampur merata semuanya. Setelah semua adonan tercampur rata, adonan lalu dimasukkan ke dalam loyang besar untuk kemudian direbus lagi. Jika adonan telah selesai direbus, maka tahap selanjutnya adalah menunggu adonan yang telah direbus tadi dingin. Biasanya, Ibu Mailini menunggu sampai keesokan harinya untuk melakukan pemotongan adonan menjadi bentuk persegi kecil. Dan setelah tahapan pemotongan telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah meletakkan potongan-potongan tadi ke dalam wadah nampan besar untuk selanjutnya dilakukan proses penjemuran. Setelah proses penjemuran selesai, maka keripik-keripik mentah ini akan langsung dibungkus untuk disalurkan ke warung-warung kecil. Dalam proses pengerjaannya, Ibu Mailini dibantu oleh 2 orang pekerja yang juga merupakan ibu rumah tangga dari desa setempat. Mereka mulai bekerja pada pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Karena pekerjaannya hanya 2 orang, maka Ibu Mailini juga ikut turun tangan langsung dalam pembuatan keripik ini. Namun, di sini letak keunikannya. Konsekuensi dari sedikitnya pekerja yang membantu Ibu Mailini mengharuskan mereka menjadi pekerja yang multitasking. Mereka dengan sigap bisa berpindah tugas jika telah selesai mengerjakan sebuah pekerjaan rumah. Apabila satu pekerja telah selesai dengan pekerjaan, namun pekerja lainnya belum selesai, maka pekerja yang telah selesai pekerjaannya tadi akan langsung membantu pekerja lainnya yang belum selesai dengan pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya. Dalam sehari, Ibu Mailini dan 2 pekerjanya bisa menghasilkan 25 kg keripik tempe mentah yang kemudian dijual dengan harga Rp500.000. Namun, dalam pengerjaannya tidak segenap dalam 1 bulan proses pengerjaannya. Maksudnya, Ibu Mailini dan 2 orang pekerjanya hanya bekerja 5 hari dalam seminggu, yang artinya dalam sebulan Ibu Mailini bisa menghasilkan 550 kg keripik mentah. Ibu Mailini mengatakan jika harga jual per kilonya adalah Rp20.000. Sistem produksi dan distribusi.
Ibu Mailini dalam penjualannya langsung mengarahkan atau mengantarkan keripik tempe mentah buatannya ke warung-warung di sekitaran rumahnya atau keluar desa. Dibantu oleh suami dan anaknya menaiki motor, tidak menggunakan internet ataupun penjualan online. Biaya produksinya, kacang kedelai per kilo Rp13.000. Dalam sehari membutuhkan kacang kedelai 25 kg, berarti biayanya Rp325.000 karena 13.000 dikali 25 kilo, jadi hasilnya Rp325.000. Satu gas LPG mencapai Rp20.000. Bumbu-bumbu dan tepung-tepungan sekitar Rp100.000. Minyak goreng Rp18.000. Jumlah pengeluaran perharinya 20.000, 325, 18.000, dan 100.000. Totalnya Rp463.000. Sehari 25 kilo dikali harga per kilo sama dengan harga per kilonya 20.000 sama dengan 500.000 untuk sehari. Pengeluaran rumah tangga cuman gas, tukang pemotong keripik tempe sama gaji per hari 2 orang. Tidak memakai minyak dari pengeluaran rumah tangga, tetapi membelinya dengan modal. Dan satu lagi lupa sama kompor gasnya. Diagnosis permasalahan dan sebab analisis. Paling utama cuaca. Kalau cuacanya buruk ataupun hujan terus, maka keripik tempe tersebut tidak jadi karena tidak ada cahaya matahari. Lalu terkadang salah membuat, maksudnya itu bumbunya lupa tercampurkan di adonannya, maka harus dibuang, kalau tidak rasanya pun tidak akan enak atau hambar. Dan begitupun sekarang naiknya harga minyak goreng yang menjulang tinggi dan naik begitu drastis. Penerapan teori mikroekonomi, teori pasar, perilaku produsen, dan perilaku konsumen, yaitu pemasarannya tidak ke pasar, namun perilaku produsennya dengan secara langsung ke grosirnya. Dan jika ada tetangganya atau perilaku konsumen yang ingin membeli bisa langsung ke rumahnya. Penerapan teori atau konsep makroekonomi. 1. Peran negara atau pemerintah. 2. Inflasi. 3. Pengangguran. 4. Ketimpangan pendapat. 5. Kemiskinan. Peran pemerintah. Peran pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional secara teoretis dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Pada prinsipnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan baik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional maupun beberapa program yang kedepannya kita harapkan betul-betul dapat memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM kita. Inflasi dan pengangguran. Permasalahan pengangguran dan inflasi menjadi kajian dalam ekonomi makro karena ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan dalam ruang lingkup ekonomi yang besar atau luas. Solusi permasalahan dan gagasan kreatif atau inovasi. Jika terjadinya hujan, maka Ibu Mailini tetap memotong keripik tempe tersebut. Namun, dalam penjemuran mungkin 2-3 hari baru kering. Jika kesalahan dalam mengadonankan, tidak ada untuk kreatif atau solusinya, dan harus membuangnya, disitulah kerugian tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah atau kurang, mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.